Ya, Omikron terus meningkat naik, PPKM akan dinaikkan dan juga sejumlah perusahaan sudah melakukan kembali work from home. Bahkan anak-anak juga sudah memulai sekolah online kembali. Namun yang anehnya sampai dengan saat ini jalur penerbangan masih terus beroperasi. Kemudian apa pendapat dari epidemiolog dan juga dari sisi kemasyarakatan? Saat ini saya akan membahasnya bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane selaku epidemiolog. Selamat malam Ibu Mas Dalina. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kemudian juga ada Dr. Ardian Sabahar, Direktur Eksekutif LK2PK. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ya, saya ke Ibu Mas Dalina Pane dulu. Ibu Mas Dalina Pane, dengan kondisi saat ini Omikron makin ke sini semakin meningkat dan mengkhawatirkan begitu ya, karena sudah banyak yang terdampak dari Omikron ini. Namun anehnya sampai saat ini penerbangan masih dibuka untuk jalur masuk ke Indonesia. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Ya, kalau penerbangan dari luar negeri memang karena semua negara sudah lebih dari 170 negara terinfeksi Omikron, maka memang tidak relevan lagi, kita hanya menutup pada beberapa penerbangan saja. Tetapi layer kedua kita adalah karantina ya. Penerbangan boleh tetap berjalan, tetapi karantina kita harus benar-benar kuat. Nah, persoalan kita itu sebenarnya sejak awal adalah di karantina. Kalau kita lihat saat ini proporsi transmisi komunitas saya yakin sudah semakin tinggi di populasi dibandingkan dengan transmisi lokal. Kalau transmisi lokal kita masih bisa melakukan containment karena transmisi lokal pasti terkoneksi dengan kasus-kasus PPLN. Tetapi kalau sudah transmisi komunitas di mana mereka tidak mampu menyebutkan dari mana mereka terinfeksi, nah ini yang menjadi persoalan ke depan. Sejauh ini memang kasus masih terlokalisir di 3 provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini terus akan melebar ya, atau distribusinya semakin meluas ke seluruh Indonesia kalau kita tidak melakukan containment dengan efektif. Baik, saya ke Dr. Ardiansah. Dok, ini kan ketika Jakarta sudah memasuki level 1, kondisinya sudah disambut baik oleh masyarakat. Tiba-tiba Omikron masuk dan ini semakin meningkat kembali gitu. Dan kondisi PPKM akan diterapkan kembali. Menurut Anda apa dampaknya untuk masyarakat saat ini, Dok? Iya, tentu kita harus memahami dulu kondisi kita saat ini ya. Di mana kita senang ketika aktivitas perekonomian sudah berjalan kembali. Pastinya seperti itu. Namun kita harus juga melihat kondisi yang ada di mana di depan mata kita tampak sangat jelas bahwa memang kasus COVID sudah mulai meningkat kembali. Ya, beberapa teman-teman saya yang di rumah sakit juga telah menyampaikan bahwa memang angka COVID ini sudah naik ya, dibandingkan saat-saat sebelumnya. Jadi tidak bisa kita menutup mata bahwa memang saat ini kita menghadapi kondisi di mana COVID kembali naik. Nah, yang berarti untuk keamanan kita bersama, kita sudah harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Ya, tentu kewaspadaan ini kita sudah pernah belajar dari 2 gelombang sebelumnya. Ya, kalau kita mau bilang 2 gelombang kemarin kan, nah di depan mata ada ancaman gelombang ketiga. Nah, kita harus belajar dari 2 gelombang sebelumnya bahwa memang yang namanya protokol kesehatan itu memang harus diperketat. Pembatasan-pembatasan sudah mulai dijalankan kembali dan yang terutama fasilitas kesehatan harus dipersiapkan seperti itu. Baik, kalau menurut Anda untuk penerapan PPKM saat ini kan perekonomian kita sudah mulai membaik begitu ya, Dok ya, sudah mulai stabil begitu. Tapi ketika PPKM ini diberlakukan kembali, apakah keputusan ini menurut Anda tepat, Dok? Karena akan pasti mempengaruhi terkait dengan pemasukan daripada para pengusaha ataupun pebisnis kita. Iya. Tentu yang namanya kesehatan selalu kita harus utamakan ya. Tapi memang pemerintah harus mencari strategi dalam penyelamatan ekonomi buat masyarakatnya. Dalam artian PPKM ya diperketat, tapi tadi skema-skema penyelamatan ekonomi juga harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita saling menegasikan karena kita mau sehat, ekonomi kita tidak perhatikan, atau karena kita mau ekonomi terus berjalan, tapi kita melupakan
permasalahan kesehatan masyarakat seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Dokter, dan juga Ibu Mas Dalina Pame. Tetaplah bersama kami di Newsroom.